Salam suksma angling dharma. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam damai, salam sejahtera, salam sehat selalu kepada semua. Nyaman ratu setunggil urip di jeje megenah irageuna menyamu jak makejang. Sekali lagi ratu sering menyampaikan irageuna makejang ane ada di gumi niki Jawa ngenah si ngenah nak irage nyamu. Kenapa irage kurang nyamu sami nak irage sama-sama uli ciptaan uli widi, ciptaan uli Tuhan. Makanya pasing salah paham, salah wesel, salah mengerti setunggil urip. Tapi ane setunggil itu ada satu asal urip. Berarti kita berasal dari satu sumber, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Semoga nyamane makejang, tadu temis, tadu kenak dan rahayu, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal sesuai karma masing-masing. Gen irage pang hidup, kalau kita hidup ke depannya mau lebih baik dalam segala hal, marilah kita perbaiki segala sesuatu yang mungkin ada kekurangan di dalam diri kita. Mungkin selama ini pola pikir kita yang mungkin selama ini agak sempit, agak kaku, agak ego, liunan boyo, ya terlalu banyak mengatur, kurang bersyukur, kurang raga sembah bakti pada beliau, kurang acepang leluhur, kurang hormat ja orang tua. Ane jelek-jelek, berusaha jani iraga tinggalkan, ya pola pikir iraga selama ini mungkin yang artinya banyak ya kita berpikir buruk, berwasangka tidak baik, ya mungkin kata-kata iraga selama ini mungkin asalnya plos, ngomong sinten memikir apakah kata-kata iraga sing nyinggung nyamane, timpale, sing iraga merasa merendahkan, meremehkan, atau menyakiti, atau sikap kelakuan iraga sing banyak bikin orang lain sengsara, rugi. Iraga itu harus bulat sarira malu. Paseng iraga selalu nunas ice reng yang widi, reng dewa, reng betara, kadang leluhur masih raga tunasin. Kadang-kadang manusia kena itu lalinyangsapnya raga pinunasi juk luang-luang saja nak pitunas napi manusia nak dados dikasih hak, raga punya hak. Akhirnya kadang nak manusia pinunasnya ampuran jelek nak bangga masih ke widi uge maling mematiang misuna nak bangga. Tapi ingat iraga ada namanya pengadilan, kita akan diadili, itu yang berat kan, itu yang beratnya. Makanya iraga kalau kita mau kedepannya hidup mau lebih baik, rubahlah kelakuan kita. Pasing cara bahasa lahir iraga permohonan iraga gede luang, iraga pengencol seger, iraga banyak kekewahan, kita banyak susah biar cepet ya selesai masalah. Kita nggak punya uang biar cepet punya uang, kita belum bekerja biar cepet dapat kerjaan, karir biar bagus, ya nggak loba manusia tuh, orang loba nggak pelih masih memang hal yang wajar. Tapi si kudang di dewa iraga patok iraga mekuli di perusahaan, dia terlalu nuntut dan iraga pang gaji, pang menek, pangman bonus, pangman THR, ya akhirnya pangman iraga menek pangkat kegen raga tinggalin malu mungkin. Bah mungkin loyalitas iraga, bah mungkin iraga kedisiplinan, ya sudah bagaimana kita rasa jiwa memiliki ya dengan apa yang dititipkan oleh perusahaan kepada ya pekerjaan kita yang memang diembankan itu. Pasing bahasa lahir raga terlalu banyak nuntut hak kewajiban iraga, inget tangto. Sama dengan kalau urusan ke Tuhan juga, pasing raga dikewahe raga mare teke mare anggut deh raga ke merajaan, ke sanggah, ke pura, ke tempat-tempat tenget malahan, ke bongcol, ke bebongkol bukit, ke bongkol gunung, ke gua. Kadang-kadang iraga nak manusia berbingung ngalih balian, ya ke dokter, ya berbagai macam cara lah manusia. Mare raga ada masalah, iraga sing ada masalah
Ensap kan beliau. Raga kadang-kadang kan itulah kelemahan manusia. Jadi kewahe raga mare ingat beliau. Kita masih raga disenang-senangnya masih liul ensap ya beliau. Cara mungkin manusia tuh nak jarang mau ningwang tutur. Kenapa jarang mau ningwang tutur? Mungkin ningwang tutur tuh merasa ya tidak merasakan sesuatu yang dia dapatkan. Membosankan mungkin. Ya. Coba mulai sekarang robah pola pikir. Jaman bentang raga ningwang tutur, ngali tutur nih becik nyanja. Dinguang tutur, entah itu lewat secara pribadi, lewat YouTube, ya mungkin Facebook, ya segala macam dah media. Dinguang saring, ane lu nganggon dilek, udah apalagi tutur-tutur ane mengandung makna-makna kerohanian, bersifat ya religius, bersifat yang baik lah. Karena dari situ kita dapat ilmu. Jadi ningwang tutur beragam males, ngalih tutur beragam singnya, kengkenang man ilmu. Atau kayak belajar apapun, misalnya silat atau bela diri. Ya pelatih, misalnya sabuknya selem atau mungkin sabuk tinggi merah misalnya. Aneh aja ini, bisa nih aja ini lebih dua. Karena aneh aja ini tuh ya terus mengolah dirinya. Iraga sih nggak meningkatkan diri, iraga nak istilahnya mungkin beberapa cukup. Kadang-kadang iraga itu kelemahan iraga. Karena kita merasa diri sudah ya mempunyai kelebihan. Padahal di balik kelebihan itu pasti ada kekurangannya kalau kita mau belajar dan belajar. Apalagi kita memang mau tulus belajar pasti banyak bolong-bolongnya. Liu ane raga sing tepuk. Ya intinya hari ini mungkin semeton atau ajak ngeros-ngeros mungkin iraga sarang-sarang sami lah. Jumetang raga melajah, tetap raga melajah. Ya selama hidup di bumi niki nak sing ada sur-sur raga melajah. Yang belajar hukum lahiriah mungkin ada batasnya sampai S3 profesor besing kuat buat tak iraga. Sampai S3. Tapi yang iraga melajang dewek, melajang diri untuk bagaimana kita mempelajari ya bagaimana kita untuk ya menganalisa kehidupan terus bagaimana kita caranya untuk ya mengatasi persoalan itu kan perlu teori dan praktik. Dari hal-hal kejadian yang kita hadapi di setiap saat di kehidupan sehari-hari lah kita dituntut untuk belajar. Dengan orang, saya bersebut belajar profesor, doktor. Ya kalau hukum lahir di pendidikan hukum lahir iya. Tapi kalau kita pendidikan secara ya spiritual ketuhanan, secara hukum alam semesta, manusia tak sengaja disuruh belajar. Apalagi belajar tentang ilmu ketuhanan. Semakin kita belajar, ibarat kita lihat ke angkasa, semakin banyak yang di atas kita tidak tahu. Mungkin yang kita tahu paling 3, kita lihat secara nyata, kasat mata, di mata. Ada mata naik, matahari, ada bulan, ada bintang. Bintang itu triliunan, miliaran. Belum planet-planet yang lain kita tidak bisa lihat dengan kasat mata nyata ini. Pasti ngiraga merasa dewek ya paling tegah, paling dua, paling lirih, paling sakti, paling kuat, paling suci. Nah iraganya di mata Tuhan derajat nak sama. Untuk itulah iraga sing dari takabur, sudah disombong. Kayaknya kebiasaan iraga nak titipan, angon untuk kebaikan. Selama niki manusia kan kebanyakan coba liunan singnya demen ningwang tutur. Karena yang ningwang tutur mungkin merasa kurang meranen, kurang mendapatkan suatu mujizat. Sedangkan tutur, terutama tutur yang bawa kebajikan, apalagi kerohanian, masalah ketuhanan, nah irago otomatis energi ketuhanan, energi positif akan meresap menyatu dalam jiwa, akan mempengaruhi saraf-saraf irago, mempengaruhi panca indera kita. Disitulah kita akan hadir, timbul ya pertama suasana hati yang nyaman, tenang, gembira, damai, tenang. Otomatis dalam kelakuan pun iraga akan tertata. Iraga berhidup selalu dipenuhi dengan alkohol, pergaulan dengan orang-orang yang selalu ya maaf hukum lahir hanya untuk menunjukkan hukum lahir saja, hanya untuk dipakai untuk nakut-nakuti temennya, untuk petantang-petenteng. Kewah bahasanya untuk ngalih tutur, kewah bahasanya untuk mencari tatua. Yang betul simbolnya iraga aneh agenang hati aneh bejok yakinkan sekali ya kita manusia memang semuanya proses
Tapi irage ingat irage uling mari diproses oleh orang tua dari hamil dari 0 sampai 9 bulan lahir jadi bayi, anak kecil, remaja, dewasa, tua, berumur seperti kita ini. Kita harus matang seperti buah. Masa irage terus muda deh. Umur buwayah tapi pepindahin nu cara nak cenek rugi. Pang disesuaikan irage umur semakin wayah semakin matang lah pola berpikir kita. Bagaimana kita bisa memberikan contoh pada arek-arek anak-anak muda. Irage sebagai orang tua saja tidak memberikan contoh yang baik. Tidak pernah kita memberikan suatu saran-saran yang positif. Malah kita mungkin bisa mengajak hal-hal yang negatif. Kita sebagai orang sudah semakin berumur, mulailah kita rubah pola pikir. Agar bagaimana generasi penerus kita menjadi bibit-bibit yang baik, yang unggul, yang punya ya jiwa iman yang bagus, mempunyai prinsip-prinsip kebenaran. Ya, zaman sekarang kan memang kita lihat memang bukan masalah zamannya, iman manusia sudah semakin lemah. Dong orang penyakit bes keras, dong orang kekewahan semakin kewah. Nah iman manusia semakin lemah. Karena iman manusia semakin lemah, bedek deh ada masalah, irage bes stres, lari ke tempat minum, lari ke tempat-tempat yang tidak baik. Coba irage iman bagus. Tuhan tidak mungkin menguji kita di luar batas kemampuan irage. Cuma manusia yang tidak mau mengasah rohaninya. Ya, kebanyakan sekarang orang religius, ya kesucian atau mungkin seperti maaf ratu seperti ini, tapi kita tidak bisa menyekat ya sikap-sikap perbuatan kita, mana kira-kira pantas patut, mana kira hindari, mana kira-kira ya jaga jarak, mana kira jangan. Yang berage mencarang masalah dharma, memang irage tidak bisa terhindar namanya hidup, namanya baik buruk di sekeliling kita. Tapi kita bisa memfilter. Kalau kita sudah mempunyai suatu keyakinan dan prinsip, irage tidak akan hanyut. Timpal demen minum segala macam, irage bisa di situ ada. Tapi irage sing larut bareng minum, mungkin sekali aja mungkin seru teguh. Atau mungkin bilang ya maaf saya tidak minum. Ini irage dasar irage hidup mestilah prinsip sulit. Apalagi irage sing enakan perasaannya. Yang pun masalah prinsip kebenaran, irage harus kuat iman. Pasti irage ngajugang dharma, tapi irage nu perasaan sing enak. Padahal perasaan sing enak irage itu apa lu? Masalahnya. Mereka hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan agama dan ketuhanan, kita harus berani bertolak belakang. Sing gitu, kapan dharma ajak? Dharma sing dah ngajak meni irage perilaku irage, nu masih irage mendua. Apalagi irage abu-abu. Omongan dharma tapi perilaku irage sing teh ngasah rohani, sing teh irage rajin sembahyang, ngacepang leluhur, jak orang tua bisa hormat, ih berat. Rugi irage buturang dharma, memang dharma wicana cara ratu. Ratu kan seorang pencerah, seorang dharma wicana ketuhanan. Ya, universal. Ya orang tua irage sing hormat, orang tua irage telantarkan, orang tua kita sakitin. Bagaimanapun orang tua itu adalah widi sekala. Tuhan itu ada dua, tapi satu Tuhan yang nyata dan Tuhan yang tidak nyata. Tuhan yang tidak nyata ya widi Tuhan. Tuhan yang nyata yang nampak ya orang tua kita, kedua orang tua. Walaupun mereka bukan Tuhan, tapi ibaratnya mereka Tuhan karena mereka yang mengadakan kita. Mereka dibagi lantaran untuk menciptakan kita sebagai manusia, dirawat sampai besar, sampai kita kerja, sampai nikah, sampai ya selama kita orang tua masih berumur, dia pasti tetap akan mencurah kasih sayangnya pada kita. Jadi jangan pernah kita melantarkan hidup orang tua kita, ya sejelek seburuk apapun, apapun ya sikap orang tua, dia mungkin tidak baik, kita tetap sayangi. Kalau memang orang tua salah, nasihati dengan baik. Jangan kita kucilkan, jangan kita menyingkirkan, apalagi menyakitin. Nah, orang tua tetap manusia terbatas, manusia biasa yang ada juga keterbatasan. Apalagi kita sebagai seorang anak yang banyak punya utang urip, punya utang budi, utang urip. Bisa ada orang tua, bahkan liu orang tua kadang-kadang di butawang cik kini pepinah cene butawang dan kini sikapnya sing hormat ya meme ya bapa pidan berpingsek ya nah ada orang tadi ngehete ratu. Pasang gitu orang tua ngutuk, orang tua dosa, irage masih dosa. Jangan sampai. Untuk itulah marilah siapa sire mungkin ya mungkin ada sengketa antara orang tua dengan anak-anak orang tua, marilah kita belajar, kita terutama sebagai anak selama orang tua masih hidup sayangi orang tua. Ya. Karena kalau kita tanpa restu izin dari orang tua,
sama saja kita hidup tidak akan sulit bahagia selama restu itu adalah baik. Ya, untuk itulah marilah kita belajar. Kita di sini belajar spiritual untuk mengenal bagaimana sendi-sendi kehidupan di dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita diri sendiri dulu. Ajegang lu dharma iraga, pasti nuturun orang yang dua punya orang tua iraga. Saya hormat. Leluhur raga sapin baktiang raga kamu main tangkil boleh ke kampung kapah. Ada acara yarni odalan kapah tangkil tapi pura-pura nilai raga saya tangkilin ya timpal-timpal rada gerudung mungkin karena raga merasa ya punya perkumpulan tapi pulang kampung raga jumah kapah sembah bakti di kawitan pasti gitu pemargi raga. Nah iraga nak singdang belum widi beliau ada di sini. Untuk itulah marilah kita mulat sarira sami raga nak belajar ratu nak belajar masih. Cuma Ratu di sini ingin menyampaikan berbagi pengetahuan pada semeton. Mangga semeton ingat, nah iraga nih nak semua memiliki keterbatasan dan juga kelebihan. Di balik kelebihan ini kita lah berbagi untuk kita bentuk kasih sayang kepada semeton. Ya semeton lah kelebihan apa? Enggak apa-apa. Kalau emang yakin dan bisa bertanggung jawab, berikanlah pencerahan edukasi yang bersifat mendidik, yang bersifat membangun, membuat jiwa raga kita ya kita baik, bagus, sehat, batin lahir. Pasti ngeraga terlalu banyak mengasah lahiriah. Pangraga tawang anak iraga nak kini. Dia mengasah kesaktian pangraga ditakutin. Ada artinya meniraga hidup iraga sing tenang. Raga sakti gak sakti yo lirih gak ada artinya. Ampuru demun. Ratu bisa seperti ini tidak pernah belajar. Dari 2007. Ya. Ada tiba-tiba emang Ratu demun nak secara lahir maaf nak pendiam ngomong buat tenjuari kayen ngomong tuh buat sing bisa dari 2007 tiba-tiba ya bisa pencerahan bisa memberikan tuntunan maaf bisa menciptakan dalam artian secara lahiriah kekuatan kerohanian tanpa membuka cakra tanpa membuka kundalini olah napas gerak tanpa ada mantra enggak cuma pikiran saja dengan alam pikiran menolong orang juga dengan ya alam pikiran saja tanpa ada mantra. Tapi kita kembali sesuai karma kita masing-masing. Tapi apapun yang ada di muka bumi nak semua punya widi. Sindadi saling raga gondok-menggondok, saling merendahkan, meremehkan, itu jelek raga lunga sindadi. Nah makejanglah karma masing-masing. Oh iya nak ahli kebatinan, iya nak ahli spiritual religius, demen ya kamu mai ya maturan, iya nak lah iya seorang ya tukang sulap. Ya mungkin dia tukang bantenan, tukang dalang, ya bagian olahragawan, ya ahli sosial, ahli teknologi, ahli apapun. Nah, iraga saling menghormati saja. Sing perlu raga mengatakan, balian tuh nak sing perlu ke balian jelek. Ada, itu semua widi punya. Saling menghormati saja, karena semua punya karma. Ada nak gelam, uji nak kebalian kok dicabik. Oh ya gelam, dia nak ke spiritual, itu mungkin dengan tuntunan banget. Ya, bisa segar oh ya gelam dia ke dokter abana tukang pijat nah masing-masing nak belah karma sing hadis lah maksa ada marah ratu spiritual ketuaan ratu paling regah ndak karena bagaimanapun manusia punya karma semua jodoh-jodohan untuk itulah kita yakinkan kembali iraga hidupnya yang kedepannya pang lebih baik ya rubahlah pola pikir kita cara berpikir berucap kita berperilaku dengan cara apa cari tuntunan. Selama ini manusia kan kebanyakan kekuatan fisik yang utama kekuatan fisik ya pokoknya nyata-nyata lah ya setelah kekuatan fisik ya kan kebatinan larinya itu adalah bagian daripada spiritual juga tapi ingat kita olah juga rohani karena dengan rohani kita ini kalau kita fisik kuat kita punya power apapun tambah rohani yang bagus iraga kan jadi manusia yang betul-betul yang mumpuni batin lahir batin artinya cemerlang jiwa iraga sing sombong telepati kita bagus kekuatan kita artinya kita bisa manfaatkan yang positif kita berbagi pada orang yang benar selama ini orang kan kelirunya dia punya kemampuan dia berbagi pada orang-orang akhirnya apa yang diberikan kan disalahgunakan karena iraga kurang tatu memang itu memang karma kita juga tapi untuk itulah marilah kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan yakinlah kalau kita sudah selalu ada niat untuk berbuat kebaikan dengan dasar niat tulus sesuai kemampuan ada jalan cara ratu nah nenek rezeki ratu gelang tutur pencerahan di 2007 pencerahan deh walaupun ratu ada namanya energi kekuatan tuh semua ada anugerah Tuhan hanya dengan alam pikiran
kekuatan itu adalah kekuatan Panca Maha Budha. Ya, dengan kekuatan unsur ya ada nama zat padat, ada zat air, ada panas, ada angin, ada akasa, 5 unsur. Jadi kekuatan eh, kerohanian yang adanya namanya, kalau mungkin hukum lahir kan ilmu kanuragan kebatinan, kalau ratu ilmu kerohanian namanya. Karena ilmu yang ratu yang mungkin nampak di video atau mungkin yang pernah mungkin semeton lihat, ampura demun bukan ratu pamer, ampura demun itulah bentuk daripada anugerah iraga ngolah rohani. Itulah iraga menyempurnakan masalah matur bakti, bahwa Widi atau Tuhan tidak jauh dari diri kita, beliau ada dalam diri kita sendiri. Di samping Tuhan ada di mana-mana. Beci-becian itu raga setiap mungkin mau rahan ya Widi malu. Ya. Raga kerja pun ratu menurunkan ajaran iki kan karena titah yang Widi. Nah, bisa seperti ini kan ampura demen karena tiba-tiba ya bisa ya dari ya segala macam ngobati orang ya segala macam menurunkan ilmu kerohanian, bukan ilmu kanuragan. Kalau ilmu kanuragan kebatinan kan itu otomatis kan melalui proses ritual seperti buka cakra, kundalini, olah napas, olah gerak, ya artinya mungkin puasa, tirakat, ada tenaga dalam juga, atau mungkin belajar kandepan. Itu semua bagian daripada adalah bagian ciptaan beliau yang harus kita syukuri, hormati. Ratu tidak mengatakan ratu lebih tinggi, bukan. Cuma ratu itu ya proses ratu yang ratu diberikan titipan oleh beliau. Bagi semeton yang lainnya yang punya kelebihan apapun, manfaatkan yang positif. Yang penting jangan udah sombong-sombongan. Beritahu siswa-siswa murid-murid